Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan video tentang toksikologi. Yang pertama, apa itu sih toksikologi? Toksikologi itu adalah studi mengenai efek-efek yang tidak diinginkan dari zat-zat kimia terhadap. Toksikologi juga membahas tentang penilaian secara kuantitatif tentang organ-organ tubuh yang sering terpajang serta efek yang ditimbulkannya. Selanjutnya, ada 4 asas-asas umum toksikologi. Yang pertama, wujud dari sifat efek toksikologi. Yang kedua, kondisi makhluk hidup. Yang ketiga, mekanisme aksi. Yang keempat, kondisi pemejaan. Kondisi efek toksik suatu senyawa adalah berbagai keadaan atau faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas absorpsi, distribusi, dan eliminasi senyawa tersebut di dalam tubuh makhluk hidup yang pada gilirannya akan menentukan keberadaan zat kimia tersebut secara utuh atau metabolitnya dalam sel-sel sasaran. Kondisi pemejaan mempengaruhi efek toksik adalah jenis, jalur, lama kekerapan, saat dan takaran pemejaan. Jenis pemejaan dibedakan menjadi dua, yaitu akut dan kronis. Keduanya dibedakan berdasarkan lama dan kekerapan pemejaanan terhadap makhluk hidup. Kondisi makhluk hidup adalah keadaan fisiologi dan patologi yang dapat mempengaruhi ketersediaan racun di sel sasaran dan keefektifan interaksi kedua ubahan tersebut. Mekanisme aksi toksik suatu zat beracun berguna untuk mengetahui penyebab timbulnya keracunan yang berkaitan dengan wujud dan sifat efek toksik yang terjadi. Mekanisme aksi toksik racun dapat digolongkan menjadi 3, yaitu berdasarkan sifat dan tempat kejadian, sifat interaksi antara racun dan tempat aksinya, serta risiko penumpukan racun di dalam gudang penyimpanan tubuh. Dan wujud efek tersebut ada 3, yang pertama struktural, biokimia, dan fungsional. Jenis efek toksik berdasarkan perubahan fungsional meliputi jenis wujud efek toksik yang berkaitan dengan interaksi zat beracun dengan reseptor atau tempat akhir enzim yang sifatnya berbalikan, sehingga dapat mempengaruhi fungsi homeostatis tertentu. Jenis efek toksik berdasarkan perubahan biokimia meliputi jenis wujud efek toksik yang berkaitan dengan respon dan perubahan atau kekacauan biokimia terhadap luka sel akibat interaksi antara zat beracun dan tempat aksi tertentu yang sifatnya berbalikan. Yang ketiga, jenis efek toksik berdasarkan perubahan struktural meliputi jenis wujud efek toksik yang berkaitan dengan perubahan morfologi sel yang akhirnya berwujud sebagai kekacauan struktural. Terdapat respon histopatologi dasar sebagai tanggapan terhadap adanya luka sel, yakni degenerasi, proliferasi, dan inflamasi atau perbaikan. Degenerasi dan proliferasi merupakan respon ekstrasel. Dan ciri khas dari wujud efek toksik sendiri itu ada 2. Yang pertama bersifat terbalikan dan yang kedua bersifat tak terbalikan. Ciri khas dari wujud efek toksik yang terbalikan meliputi bila kadar racun yang ada dalam tempat aksi atau reseptor tertentu telah habis, maka reseptor tersebut akan kembali ke semula. 2. Efek toksik yang ditimbulkan akan cepat kembali normal. 3. Ketoksikan racun bergantung pada takaran serta kecepatan absorpsi, distribusi, dan eliminasi racunnya. Ciri khas dari wujud efek toksik yang bersifat tak terbalikan meliputi kerusakan yang terjadi sifatnya menetap. Pemejaanan berikutnya dengan racun akan menimbulkan kerusakan yang sifatnya sama, sehingga memungkinkan terjadinya penumpukan efek toksik. Pemejaanan dengan takaran yang sangat kecil dalam jangka panjang akan menimbulkan efek toksik yang sangat selektif dengan yang ditimbulkan oleh pemejaanan racun dengan toksisitas besar dalam jangka panjang. Dan di sini juga saya akan mereview jurnal yang berjudul Uji Toksisitas Akut dari Ekstrak Etanol Herbaceae pada mencit putih sebagai bahan pembelajaran toksikologi. Tahap pertama pada uji toksisitas akut dari ekstrak etanol herbaceae ini adalah dilakukannya orientasi terlebih dahulu untuk menentukan peringkat dosis yang akan diujikan.
Peringkat dosis berkisar dari dosis tertinggi yang tidak atau hampir tidak mematikan seluruh hewan uji, sampai dengan dosis terendah yang mematikan seluruh atau hampir seluruh hewan uji. Dari hasil orientasi diketahui bahwa hingga larutan terpekat yang mampu disuspensikan dengan CMC 100% tidak menimbulkan kematian pada hewan uji. Dengan demikian, peringkat dosis yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada kondisi kepekatan larutan dan volume pemberian maksimal yang dapat diberikan pada hewan uji. Herba sereh telah terbukti memiliki efek analgetik pada tikus yang diinduksi oleh asam asetat. Untuk mengembangkan ramuan sereh sebagai fitofarmaka diperlukan uji toksisitas akut dari ramuan sereh untuk mengetahui tingkat keamanannya. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan yang dipelajari dari toksikologi. Pada uji toksisitas akut ekstrak etanol dari ramuan sereh, tikus dibagi menjadi 5 kelompok yang terdiri dari 1 kelompok kontrol negatif dan 4 tingkat dosis dengan dosis interval 2 kali, 200 mg per kilogram BB, 400 mg per kilogram BB, 800 mg per kilogram BB, dan 1600 mg per kilogram BB. Hingga volume maksimum yang dapat diberikan kepada tikus, dosis tertinggi yang diberikan kepada tikus tidak menyebabkan kematian. Oleh karena itu, dosis tertinggi dinyatakan sebagai LD50 nyata. Dengan demikian, ekstrak etanol dari ramuan sereh memiliki nilai LD0 sama dengan 1600 mg per kilogram BB. Jika dikonversi menjadi berat badan manusia menjadi 50 kg per BB, ekstrak etanol LD0 dari sereh herba menjadi 443,6 gram per kilogram BB. Ekstrak etanol dari ramuan sereh tidak memiliki LD50. Ini menunjukkan bahwa ekstrak etanol dari ramuan sereh tidak memiliki potensi untuk membuat efek toksik. Hal ini juga ditunjukkan oleh tidak adanya gejala klinis pada tikus. Dengan demikian, potensi toksisitas akut ekstrak etanol dari ramuan sereh dapat digolongkan relatif tidak berbahaya. Kesimpulannya, tingkat keamanan ekstrak etanol dari ramuan sereh relatif aman untuk dikonsumsi manusia. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.